Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memasuki hadirat Tuhan. Ambil saat teduh. Mulai nyatakan rasa syukurmu kepada Allahmu. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Allah yang selalu memahami kita. Kesabarannya, anugerahnya nyata dalam kehidupan kita. Allah yang selalu mempedulikan kita. Penyertaannya ajaib, pertolongannya selalu datang tepat waktu. Dan Dia juga Allah yang penuh kuasa. Tidak ada perkara yang mustahil buat Dia. Asal engkau menjerit, panggil namanya. Arahkan imanmu kepadanya. Maka karyanya, kehadirannya akan nyata di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang akan pegang kendali ibadah kami Bapa, sehingga benar-benar ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu, menyenangkan nama-Mu. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh dipuaskan karena kehadiran-Mu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai dan kuduskan ibadah kita pagi ini dengan mengatakan bahwa pertolongan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya turun memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih dalam lagi kita akan masuk ke dalam hati. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia, memberikan penyembahan rasa syukur kita yang terbaik pada hari ini. Pertolongan bagi kami Tuhan. Kami rindu saat ini kami mau menyembah Engkau, memberikan rasa syukur kami kepada Tuhan. Haleluya.
satu-satunya Tuhan, satu-satunya penolong kami, satu-satunya Allah kami. Haleluya, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber penolong kami, Engkaulah sumber hidup kami Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, kami senangkan, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya, 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 glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Sebab Engkaulah pribadi yang maha tahu Tuhan, Engkaulah pribadi yang memilih setiap kami, Engkaulah pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Haleluya, sungguh Engkau Allah yang kami tinggikan saat ini Tuhan. Engkau Allah yang kami rindukan, Engkau Allah yang kami rindukan hadir di tengah kami, melawat setiap hati, melawat setiap kami Tuhan. Haleluya, Kau hadir di sini, bukan sekedar ucapan Tuhan, tapi keluar dari lubuk hati kami yang mendalam terbatas yang hadir. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari angkat hatimu, katakan, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di Haleluya, kami percaya Tuhan, kemenangan akan terjadi di saat kami percaya sungguh-sungguh dan menyembah Engkau. Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini. Masih mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya, mari dengan segenap hati hanya dengan Tuhan. Katakan bersama-sama, firman terangi jalan, bisa iman bisa bantu, lindungiku dari salah.
bagian dari firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman yang akan kita dengar itu bisa menjadi berkat dan sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau berbuat
Kami bersyukur setia di dalam hidup. Mari katakan dengan kesungguhan hati. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh angkat hatimu, katakan. Angkat tanganmu, katakan kami bersyukur Tuhan. Jesus, kami bersyukur. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Kasih Jesus. setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bisa datang kepadamu. Kami bisa memuji-muji Tuhan. Kami bisa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami orang-orang yang lemah, yang terbatas. Kami yang berdosa ini Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami sungguh sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak mampu untuk berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kami semua boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong Allah Roh Kudus. Kami terbatas. Biarlah manakala firman itu kami dengar, Allah Roh Kudus Engkau menerjemahkannya bagi kami. Sehingga kami mengerti firman yang Engkau sampaikan pagi hari ini. Kuasai kami, kuasai jalannya, penyampaian kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap untuk menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami siap untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan sama-sama. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa di dalam kasih Tuhan. Saya tidak akan bergeser dari tema saya yang kemarin, yaitu tentang cobaan. Karena memang saat-saat seperti ini ada banyak orang-orang Kristen yang mengalami cobaan. Pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan dengan judul Rahasia Menang Atas Pencobaan. Sebagai dasar firman Tuhan,
Mari kita buka Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat pertama, demikian bunyinya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus di dalam pencobaan, kalau kita bicara tentang cobaan, mulai dari awal, Israel sebagai pilihan Allah, mereka dicobai. Setelah dikeluarkan oleh Allah dari Mesir, sama seperti Yesus dikeluarkan dari Mesir, mereka dibaptis dalam laut. Ya. Mereka masuk ke Laut Merah, dan setelah itu mereka mengalami cobaan, sama seperti Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, kita lihat ayat yang pertama itu berbunyi, maka Yesus dibawa oleh Roh. Maka ini berarti sambungan dari sebelumnya. Bahasa aslinya itu tote, maka, ya. Lanjutan daripada peristiwa baptisan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, program Allah nggak bisa lepas daripada cobaan. Israel dicobai di padang gurun 40 hari. Tapi Israel sebagai pilihan Allah gagal. Yesus setelah dibaptis, dia dibawa ke padang gurun, ya, untuk dicobai. Kalau Israel gagal, kalau Yesus menang. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana Yesus menang atas cobaan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bukan sesuatu hal yang aneh
atau tidak lazim kalau cobaan itu datang dalam hidup kita. Normal-normal saja, biasa-biasa saja. Kita sebagai anak Tuhan bisa melewati keadaan seperti itu. Yesus pun melewati cobaan itu. Tapi bukan seperti Israel, gagal. Ya, Yesus walaupun lewat cobaan, dia menang. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya Yesus menang. Dan itulah rahasia yang bisa kita pegang supaya kita menang dalam cobaan. Bapak Ibu saudara sekalian, cobaan ini kalau kita melihat daripada ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Artinya yang mimpin perjalanan Yesus sampai di padang itu adalah Roh Allah. Berarti Allah yang memimpin perjalanan Yesus ke padang gurun. Dan kita tahu bahwa ayat ini mengatakan untuk dicobai iblis. Artinya apa? Dalam pimpinan Roh, dalam otoritas Roh, dalam otoritas Allah, Yesus dibawa padang gurun untuk dicobai. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sampai berada dalam situasi cobaan, kalau kita berada dalam keadaan dicobai, berarti Allah berperan di situ. Ayub walaupun dia dicobai oleh iblis, tapi peran Allah yang menentukan untuk Ayub boleh dicobai atau tidak. Ya. Peran Allah, ya, Allah yang menguasai, Allah yang punya otoritas, Allah yang berwenang. Kalau kita diizinkan masuk dalam cobaan itu. Tetapi kita harus ingat, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu saudara sekalian, dari sini kita tahu bahwa Allah berotoritas. Saat kita ada dalam cobaan, Dia yang memimpin. Dia yang membolehkan dan tidak membolehkan. Dia yang memberikan taraf cobaan itu kepada kita. Sejauh mana Dia yang menimbang. Ini nggak boleh, ini boleh. Ayub tidak bisa dihancurkan kalau Allah tidak memberikan izin untuk dibuka pagarnya. Kalau Allah tidak memberikan izin, kita tidak akan masuk dalam cobaan itu. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dibawa oleh Allah itu. Roh Allah yang membawa. Untuk apa? Untuk dicobai. Jadi memang walaupun itu dalam pimpinan Allah,
tetapi memang dengan maksud untuk dicobai. Tentu kalau itu dalam pimpinan Allah, berarti ada tujuan Allah. Ada tujuan ilahi. Seringkali ada kerumitan dalam kehidupan kita saat kita dalam pencobaan. Tetapi kita mesti sadar bahwa di balik keruwetan itu, di balik kerumitan itu, ada satu rencana yang indah dari Tuhan yang sedang dikerjakan dalam hidup kita. Allah yang berwenang, Allah yang punya otoritas. Oleh karena itu, kita tidak perlu mundur. Kita tidak perlu takut. Dan jangan pernah menganggap Allah salah membiarkan kita masuk dalam cobaan itu. Karena Allah yang bisa mengukur tingkat cobaan yang tidak melebihi kekuatan kita masing-masing. Allah yang mengukur. Dan tidak mungkin Allah salah mengukur. Ya, nggak mungkin. Oleh karena itu, percayalah, otoritas tetap di tangan Allah. Sekarang kita masuk bagian selanjutnya, itu rahasianya menang ngelawan pencobaan. Bagian yang pertama, Matius pasal 4 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang kedua dikatakan setelah Yesus puasa, Yesus lapar. Bapak Ibu saudara sekalian, momennya itu tepat, ya, momennya tepat. Setelah Yesus lapar, ya, maka si pencoba ini tadi mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tentu kita percaya bahwa Yesus sanggup buat batu jadi roti. Bukan hal yang susah. Itu mudah sekali. Dan kalau Yesus pada waktu itu bikin roti dan makan roti, apa salah? Enggak. Enggak salah. Wong lapar kok. Orang sudah selesai puasanya. Kalau sudah selesai boleh kan makan? Buka. Waktunya buka puasa. Karena sudah selesai. Karena ayat 2 itu mengatakan setelah selesai puasa. Yesus lapar. Ya toh? Jadi kalau Tuhan Yesus menjadikan batu itu jadi roti, sebetulnya enggak masalah. Enggak salah juga. Ya. Tetapi ternyata Yesus tidak lakukan itu. Ya. Dia mengatakan pada ayat yang keempat, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Yesus mengutip Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Yesus mengutip Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian,
Orang kalau habis puasa, ya, tentu keinginannya satu, pengen makan. Setidak-tidaknya cepat-cepat minum, haus. Ya, saya kalau puasa itu lama. Oleh karena itu saya tahu rasanya orang puasa. Ya, saya kalau puasa nggak pakai berbuka. Jadi awal saya mulai puasa, nanti bukanya setelah 3 hari, baru buka, baru minum. Jadi rasanya kalau sudah habis puasa itu pengennya cepat-cepat minum, cepat-cepat makan. Walaupun makannya cuma sedikit, ya, karena saya kalau puasa itu tidak tahan makan nasi. Pasti pembukaannya mesti bubur. Ya. Tetapi harapan atau keinginan akan makan dan minum itu kuat banget kalau habis puasa. Yesus dikatakan ayat 2 itu, setelah selesai puasa, lapar. Ya. Tapi yang menarik, Yesus walaupun sudah selesai puasa, dia tidak sesegera makan. Ada jeda untuk dicobai oleh iblis. Dia mampu membuat batu jadi roti, dia mampu. Dia tidak salah kalau dia makan wong sudah selesai puasanya. Tapi dia berhenti, tidak makan. Menarik ini. Mengapa? Ada jeda. 1, karena Tuhan Yesus mau memberikan pelajaran berharga lewat peristiwa yang dia alami. Bukan sekedar peristiwa itu terjadi. Tetapi peristiwa yang Yesus alami itu ingin diberikan kepada kita semua sebagai pelajaran. Dia biarkan berhenti sejenak. Ada 1 jeda, dia enggak makan. Supaya kita belajar. Yang kedua, karena manusia ini kecenderungannya mengejar dan mengutamakan makanan atau jasmani saja dalam hidupnya. Jujur, kalau saat kita beribadah seperti ini, kemudian di tempat lain pada jam yang sama ada seminar yang berbunyi rahasia cepat kaya. Mungkin kita tunda dulu tidak ibadah, ikut seminarnya dulu. Karena kekayaan itu sangat menarik buat kita. Jasmani itu sangat menarik buat kita. Kecenderungan kita seperti itu. Kita tidak perlu munafik. Kenyataan itu. Walaupun kita hamba-hamba Tuhan. Jasmani itu seolah-olah menjadi sebuah tujuan dalam hidup kita. Ikut Yesus untuk jasmani. Patuh terhadap Yesus untuk jasmani. Jadi sebetulnya tujuannya apa? Bukan Yesus tujuannya. Tujuannya jasmani. Kekristenan bisa tersesat. Siapa bilang kalau patuh terhadap Tuhan bisa tidak tersesat? Bisa. Pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan perlu kita renungkan baik-baik pagi hari ini. Yesus rela untuk menjeda laparnya. Dia tidak menjadikan batu itu jadi roti. Bagian yang ketiga, kenapa dia harus jeda? Untuk membuat kita mengerti sejelas-jelasnya bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan makanan, tetapi firman Tuhan.
Firman Tuhan yang kita dengar ini lebih penting dari sekedar jasmani. Seringkali dalam kehidupan kita kalau kita mengukur, jasmani lebih penting daripada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar itu asal saja. Pokoknya kan aku sudah dengar. Tetapi itu tidak menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita. Oleh karena itu, ulangan yang dipakai oleh Yesus sebagai jawaban, ya, Ulangan pasal 8 tadi, di situ kalimat untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman yang utama. Oleh karena itu, kalau memang firman itu menjadi utama dalam hidup kita, maka akan baik kalau kita semua membuat satu komitmen dengan Tuhan. Mulai hari ini, aku tidak akan makan sebelum aku membaca kebenaran-Mu. Karena firman adalah yang utama dalam hidup ini. Kalau memang engkau merespon firman ini menjadi yang utama, kita harus berani punya komitmen kepada Tuhan. Sejak saat ini, saya tidak akan makan sebelum saya membaca firman-Mu. Sebelum saya tahu akan firman-Mu, saya tidak akan makan walaupun saya lapar. Jadi firman ini utama. Firman ini menjadi penting dalam hidup kita. Saat kita dalam pencobaan. Bagian pertama, rahasia kemenangan kita atas cobaan adalah firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kita menjadi tahu bagaimana kita harus bertindak. Lewat firman Tuhan kita mendapatkan hikmat dari Allah. Yakobus katakan, kalau engkau dalam ujian, mintalah hikmat. Yang dibutuhkan itu adalah hikmat Allah. Yang dibutuhkan adalah firman Tuhan. Supaya kita bisa bertindak. Kita bisa melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Enggak keliru. Seringkali orang dalam keruwetan, kerumitan, cobaan dalam hidupnya, dia menjadi salah dalam melangkah. Oleh karena itu, pagi hari ini, langkah pertama, buat komitmen. Sebelum saya mengerti firman Tuhan, saya tidak akan makan. Jadi pagi hari bukan sarapan yang penting, tetapi firman Tuhan sebagai sarapan. Baru kita sarapan makanan jasmani. Nah, ini prioritas ini yang Tuhan mau supaya kita mengerti pagi hari ini. Karena inilah langkah awal, langkah pertama yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Supaya kita menang atas cobaan yang kita sedang hadapi. Bagian yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, Matius 4 ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apakah iblis berbohong? Enggak. Dia enggak bohong. Karena ini Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12. Pakai ayat ini. Ya. Iblis pun pakai ayat. Ya. Oleh karena itu, kalau kita enggak ngerti firman Tuhan, bahaya. Dipelintir sama iblis. Habis kita. Ya. Kita harus tahu. Ini ayat yang dipakai, ya. Dibawa ke kota Allah. Ke kota suci, kotanya Allah. Yerusalem taruh di bumbungan baitnya Allah. Dia sendiri sebagai anak Allah yang sudah disahkan pada waktu dibaptis. Apakah mungkin kalau dia jatuh dari atas, malaikatnya tidak memegang? Sesuai dengan Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Ya. Firman Tuhan. Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata pada ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu ini, dia kutip dari Ulangan pasal 6 ayat 16. Ya, bunyinya demikian. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Apa itu yang terjadi? Kita lihat Keluaran 17 ayat 2. Yang terjadi demikian. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan tidak perlu dicoba. Firman Tuhan tidak perlu diuji. Firman Tuhan itu gunanya untuk dipercaya. Oleh karena itu tidak perlu diuji, Yesus harus jatuh dari atas bumbungan Allah. Tidak perlu. Allah tidak perlu dipaksa. Allah tahu kapan dia melakukan sesuatu dalam hidup kita. Seringkali umat Tuhan ini memaksa Tuhan untuk melakukan mujizatnya, untuk menolong dirinya dalam cobaan itu. Tuhan dipaksa. Diklaim lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak perlu kita ajarin. Tuhan tahu kapan dia harus menolong kita. Tuhan tahu kapan dia harus melangkahkan kakinya untuk mengangkat kita. Tuhan tidak perlu dipaksa-paksa. Tuhan tidak perlu ditarik-tarik. Tuhan yang punya otoritas untuk mengizinkan kita masuk dalam cobaan itu.
Tuhan yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dia bukan hanya memimpin Yesus sampai di padang gurun, tetapi dia punya rancangan. Dia punya rancangan yang indah atas keruwetan, atas cobaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kapan Tuhan mulai melepaskan kita? Kapan Tuhan mulai mengangkat kita? Kapan Tuhan mulai menolong kita? Kita nggak usah ngajari Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, lebih baik kita diam. Untuk mempersilahkan Tuhan yang punya otoritas. Kapan dia mau menolong saya? Tuhan tidak perlu diuji. Mazmur 91 ayat 11-12. Tidak perlu diuji. Itu janji Tuhan. Ya dan amin. Cukup kita percayai. Tidak perlu kita melihat mujizat itu dulu, baru kita percaya. Apapun yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman Tuhan, percaya, amin. Walaupun tidak melihat, percaya. Oleh karena itu, jawaban Tuhan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jangan kita mencobai Tuhan. Orang yang tidak percaya bahwa Tuhan pada waktunya dia akan mengangkat kita. Orang itu sedang seperti orang Israel yang mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tahukah Tuhan keadaanku yang seperti ini? Kenapa Tuhan engkau biarkan aku seperti ini? Orang yang berkata seperti itu adalah orang yang tidak percaya kebenarannya. Orang yang seperti itu adalah orang yang sedang mencobai Tuhan. Seperti orang yang dimasak. Sampai dia bertengkar dengan Musa. Ya. Karena dia tidak percaya bahwa Allah yang disembah Musa adalah Allah yang siap memberikan pertolongan. Tidak usah dipaksa. Tidak perlu bertengkar. Tidak perlu memaksa-maksa Tuhan. Tidak perlu menguji, diuji. Apa Mazmur 91 ayat 11 dan 12 ini betul, ayo jatuhkan dirimu. Enggak perlu. Untuk apa diuji? Dipercayai. Firman bukan untuk diuji. Firman untuk dipercayai. Bagian yang ketiga. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Matius pasal 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Benarkah iblis bisa memberikan? 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Yesus diperlihatkan kemegahan dunia. Dan seluruh dunia itu akan diberikan dengan cuma-cuma kalau menyembah Dia. Bapak Ibu saya sekalian,
dunia menawarkan yang hebat dengan cara-cara yang mudah. Cara-cara iblis sekarang banyak diajarkan untuk bisa cepat menyelesaikan persoalan-persoalan. Cara-cara yang iblis sudah siapkan sekarang bertebaran di dunia ini. Banyak orang Kristen yang terjerat. Hati-hati. Oleh karena itu, Matius pasal 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saat orang menggunakan cara iblis, berarti dia sedang menyembah iblis. Cara Allah mungkin kelihatannya tidak cerdik, kelihatannya lama, berlambat-lambat. Cara iblis kelihatannya cerdik, bisa cepat. Ya, dengan kecerdikan-kecerdikan yang diajarkan oleh ular itu, kita bisa cepat sukses, cepat berhasil. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Terjadi, Bapak Ibu. Ada cara-cara yang iblis siapkan untuk umat Tuhan lakukan, ya, supaya cepat sukses. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, yang kita harus pakai harus caranya Allah, bukan caranya iblis. Yesus kalau menerima tawaran itu, gampang sudah selesai. Tapi maaf, Yesus tidak mau mendapatkan mahkota tanpa salib. Tidak mudah perjalanan itu. Kalau kita mau menang bersama Tuhan, jangan takut untuk memikul salib. Karena kemenangan yang disediakan oleh Tuhan itu lebih berharga daripada yang iblis sediakan. Yesus bukan berkuasa atas dunia saja, tetapi lebih daripada itu. Karena lewat salib Dia kerjakan kemenangan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah pusat pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, yang sudah pernah mengalami melakukan cara-cara iblis, mulai saat ini tinggalkan. Ketidakjujuran, tipuan-tipuan, bukan Allah yang mengajarkan. Allah sanggup menolong, bahkan memberikan kemenangan lebih daripada iblis. Karena kemenangan yang engkau dapatkan bersama Allah itu adalah kemenangan yang membawa engkau hidup dalam kedamaian, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam sukacita, kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Bukan sekedar memiliki dunia ini, tetapi lebih daripada itu, ada jaminan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita bersama-sama Tuhan
untuk selamanya. Bapak Ibu saya sekalian, jangan cari yang instan, tapi carilah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saya sekalian, sesulit apapun ujian atau cobaan yang kita hadapi, percayalah, apa yang sedang terjadi itu di bawah kendali Allah, di bawah kendali Bapa kita, di bawah kendali Allah yang mengasihi kita. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan, pada saatnya engkau akan diangkat keluar dari cobaan itu dan menghasilkan kemenangan bersama Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik haleluya Yesus. Biarlah sebagai respon firman Tuhan pagi hari ini, kita katakan kepada Tuhan lewat pujian kita, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, haleluya. Ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil,
Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Musik saja dan singer perlahan-lahan. Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini Allah ada bersama-sama kita. Kalau Dia sudah menyampaikan kebenarannya, Dia segera akan lakukan sesuatu dalam hidupmu. Dia yang punya otoritas, Dia yang mengizinkan engkau ada dalam cobaan itu. Oleh karena itu, jangan pernah takut lagi. Tidak usah khawatir lagi. Karena Tuhan kita bisa mengukur. Dia sudah tahu berapa kemampuan kita masing-masing. Dia izinkan cobaan itu hadir dalam hidup kita, supaya kita lewat cobaan itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Oleh karena itu, percayakan sepenuhnya ke dalam tangannya. Kita tidak usah melakukan yang aneh-aneh, tetapi percayalah bahwa Yesus siap untuk mengangkat engkau. Yesus siap untuk menyelesaikan persoalan. Yesus siap untuk memenangkan engkau. Mari katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan bagi Tuhan. Saya minta Ibu Gembala untuk menutup dalam doa. firman-Mu pada saat pagi hari ini, yang memberikan satu pembelajaran kepada setiap kami, bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap pencobaan. Engkau Yesus Allah sejati dan manusia sejati. Engkau Allah yang sudah menang atas pencobaan. Ya Tuhan, mampukan setiap kami, manusia yang berdosa ini, manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan ini Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh kekuatan Roh-Mu Tuhan untuk senantiasa menopang hidup kami, supaya kami bisa mengatasi masa-masa sukar di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu ketika kami berusaha dekat dengan Tuhan, ketika kami berusaha untuk hidup seturut dengan Tuhan, pasti iblis tidak suka akan hal itu. Berusaha untuk mencari celah untuk menjatuhkan kami Tuhan. Apakah itu melalui setiap kebutuhan yang betul-betul kami perlukan? Apakah itu melalui Tuhan kekuasaan yang ditawarkan oleh dunia ini, kekayaan, harta yang ditawarkan oleh dunia ini? Dan kami tahu Tuhan, tidak sedikit banyak orang yang jatuh karena tawaran-tawaran ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan, dekap hidup kami, lindungi kami Tuhan, supaya sungguh kami tetap bisa menjaga ketaatan kami, kesetiaan kami, untuk tetap mempercayai Engkau, satu-satunya Allah yang sanggup menolong dan memberikan kekuatan kepada kami. Mampukan kami Tuhan, kalau memang itu pencobaan Tuhan izinkan,
Kami percaya itu untuk membentuk hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Tapi kalau itu mungkin, cobaan itu datang untuk membentuk karakter kami yang itu kurang, Tuhan akan bekerja secara leluasa. Persiapkan kami Tuhan, lembutkan hati kami, mampukan kami ya Roh Kudus. Kami rindu dijadikan pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang produktif, yang efektif. Sehingga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami tidak kami sia-siakan. Tapi kami bisa membagikan kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap para pelayan-Mu yang sudah melayani tempat ini. Khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai terus Tuhan hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini melayani. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaannya. Engkau memberkati keluarganya ya Bapa. Kami percaya setiap apapun yang kami lakukan untuk Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan sendiri yang akan mencatat. Tuhan sendiri yang akan memperhitungkannya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang melayani kami pada pagi hari ini. Tim musik, WL Singer, LCD, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Biarlah kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan senantiasa Tuhan berikan kepada setiap hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami tidak akan sia-sia. Kalau itu kami berikan dengan penuh sukacita dan rasa cinta kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah ya Bapa. Kami rindu Tuhan, jamah setiap hati kami, supaya kami semakin mencintai Tuhan. Kami semakin mencintai firman-Mu. Kami semakin mencintai Engkau. Ada rasa haus dan lapar ketika kami datang kepada Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, ada sukacita ilahi, kekuatan ilahi, perlindungan ilahi itu akan Tuhan berikan kepada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, setiap umat-Mu yang mengalami kelemahan secara fisik, kami percaya Engkau penyembuh hidup kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keberadaan kami. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Engkau Allah yang menjadi penjamin dan pemelihara hidup kami. Engkau Allah yang sanggup memenuhkan setiap kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa supaya sungguh Tuhan setiap umat-Mu senantiasa diberikan suatu kesadaran, rasa butuh akan Tuhan, rasa butuh akan perlindungan dan penyertaan Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga kami percaya ketika kesadaran itu muncul dalam hati kami, kami percaya keadaan yang ada sekitar kami tidak akan mempengaruhi sukacita kami. Karena sukacita yang melimpah-limpah, yang daripada Tuhan itu yang akan mengalir di dalam setiap jiwa dan hidup kami. Sehingga persoalan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini tidak akan menggoyahkan iman kami. Karena Engkau Allah yang akan senantiasa berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, khususnya untuk wabah corona yang saat ini Tuhan belum juga berlalu di dunia maupun di Indonesia ini Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh Engkau menyadarkan setiap umat manusia yang ada di dunia, bahkan di Indonesia pada khususnya, supaya kami semua sadar bahwa hidup kami ini sesungguhnya ada penguasanya. Hidup kami ini hanyalah sementara di dunia ini. Dan biarlah peristiwa ini menyadarkan kami semua untuk ingat dan mempercayai Engkau Allah yang memegang seluruh keberadaan yang ada di muka bumi ini Bapa. Kami berdoa, ampunilah Tuhan bangsa kami. Ampunilah Tuhan keberadaan umat-Mu. Supaya sungguh Tuhan belas kasih-Mu boleh benar-benar turun atas bangsa kami Indonesia tercinta ini. Terkhusus untuk para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat kemampuan untuk bisa lepas dari wabah ini Bapa. Bekerja bersama-sama dengan rakyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang terlalu mustahil bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau.
Pada kesempatan yang indah ini, kami juga rindu untuk membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga bisa membantu pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang layak memberikan yang terbaik dari kami Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita ada di dalam penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari dengan satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang berotoritas atas hidup kita. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Engkaulah penolong kami Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai pernyataan pengakuanmu dan juga sebagai wujud penyerahanmu kepada Dia. Dia satu-satunya Allah yang menjadi penolong hidupmu. Dia satu-satunya Allah yang bisa engkau harapkan dalam hidupmu. Dan Dia adalah satu-satunya Allah yang menjadi sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah penyembuh, Allah penolong, Allah pemulih. Allah yang menjadi segala sumber berkat kami. Biarlah Tuhan, berkat-Mu Tuhan, Engkau arahkan untuk memberkati setiap keluarga kami. Para suami diberkati Tuhan, istri diberkati Tuhan, anak muda, remaja, anak-anak, bahkan bayi yang ada masih ada dalam kandungan diberkati oleh Tuhan.
Tuhan yang menciptakan kesatuan hati, Tuhan yang mendatangkan damai dan sukacita dalam keluarga kami. Dan Tuhan juga yang akan menolong setiap kami, setiap jerih lelah kami, setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan yang mendatangkan keberhasilan dan kesuksesan. Apa yang kami butuhkan, Engkau Allah sanggup memenuhkan lewat kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Engkau. Keluar masuknya kami Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi panglima perang buat kami, sehingga kami mengalami Tuhan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Dan asal kami terus percaya, setia kepadamu, maka mukjizat itu pasti akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kita akan akhiri dan kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Bawalah segala berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, perkenanan yang daripada Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, selesai, silakan jemaat duduk kembali dan ambil saat teduh. Mari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali pada ibadah online yang akan datang.